Oke, lanjut lagi ke tutorial selanjutnya mengenai model di Laravel. Jadi di Laravel adalah sebuah framework yang menggunakan pendekatan MVC di mana M itu adalah model. Jadi entry point-nya bakalan banyak dari model. Jadi semua yang kita buat akan berputar atau berkutat di seputar model itu tadi. Kemudian apa yang harus kita pahami tentang model itu adalah gimana caranya membuat model, seeder, control, dan factory. Jadi contoh cara untuk membuat model saya. Ini saya demokan PHP artisan make model post. Nah ini kalau kita running command ini, kita akan dibuatkan sebuah file model yang ada di folder app model post. Ya. Kalau di Laravel yang sebelumnya akan keluar di folder app, tapi di Laravel 8 sekarang keluar di folder models. Modelsnya ya begini aja, kosongan. Seandainya kita hapus juga nggak apa-apa. Nih, terus kalau saya generate lagi biar kelihatan, maka di sini akan nambah nih, nambah lagi si model post ini. Nah, ini saya hapus lagi. Nah, saya akan tunjukkan beberapa variasi yang bisa digunakan. Biasanya kalau kita berinteraksi dengan database, kita bakal butuh migration, kita juga bakal butuh seeder, kita juga bakal butuh controller, dan kita bakal juga butuh biasanya factory. Nah, contoh yang paling sederhana adalah PHP Artisan Make Model Post, kita bisa tambahin option min-min migration. Kalau dengan min-min migration, dia bakal membuat sebuah file migration untuk create sesuai dengan nama kelasnya ini ya. Kalau ini post, maka di sini akan ditambah nama majemuknya post table. Ini yang di generate ini sama di migration nanti akan ada database migration nih akan ada create post table. Nah, nanti ini akan ada materi migration sendiri. Teman-teman lihat dulu aja. Oke, ini di delete lagi. Oh, nggak usah, biarin aja. Terus kita juga bisa create macam-macam selain itu. PHP artisan make model post min factory. Nah, kalau factory ini berarti uh, oh, model ada di access-nya harus di delete ternyata ya. Tak delete dulu aja ya. Delete migration, delete modelsnya. Nah, factory ini apa? Factory ini yang bakal mengeneratekan nih nanti ya akan lebih detail lagi nanti di bagian factory. Ada chapter sendiri. Yang jelas nanti dia bakal apa ya? Nanti aja lah susah jelasinnya. Saya belum nemu cara yang gampang untuk jelasin, tapi nanti teman-teman lihat dulu. Biasanya pasangannya itu paling nggak minimal itu seeder, controller, sama migration minimal. Nanti kalau di project bakal ketahui butuhnya apa aja. Oke, ini kalau bikin factories bakal muncul di factory sini, yang di delete lagi, postnya di delete lagi, bisa juga generate sama controller, sama seeder, min seed. Nah ini ya. Nah seeder itu min seed nih, post seeder, tambahnya di sini. Nah ini buat ngasih data awal, nanti juga akan ada penjelasannya, yang penting tahu dulu cara buatnya. Kita delete lagi, postnya tak delete lagi. Sekarang kita lanjut buat controller. Jadi bisa dinambahin gini, controller. Nanti yang ke generate adalah model plus di HTTP controller akan ada post controller. Nah ini post controller. Nah, ini juga bisa di delete aja. Postnya juga kita delete. Jadi kalau ngoding di Laravel, controller, model, terus factory, seeder, gitu-gitu itu udah ada generatornya, jadi nggak mengenerate dari awal. Nah itu yang jarang digunakan di framework-framework sebelumnya. Jadi kalau pakai Laravel, biasakanlah sering-sering buka konsol yang ini.
Oke, kalau kita mau generate semua juga bisa. Min post, model, factory, seeder, controller. Jadi MFSC ini model, factory, seeder, controller. Nah, ini di generatekan semua. Oh iya, nggak ada. Sorry. Bukan min ya. Cuma min. Nah, ini mengenerate file model, file factory, dan migration serta controllernya. Cuma ini belum selesai ya. Controllernya kok nggak create. Oke, nah lanjut. Di kita fokus di model ini nggak tahu nih ya kenapa kok controllernya nggak create. Biarin dulu aja. Kita fokus di model. Nah, jadi kalau di model kita bisa bahas beberapa hal atau ini model itu bisa di custom. Jadi model itu mewakili satu tabel di database gitulah misalnya. Nggak satu tabel sih, mewakili apa ya? Mewakili satu entitas. Mungkin entitas atau apa gitulah di model di databasemu. Nah, biasanya si model itu akan mempunyai apa namanya? Primary key, bakal mempunyai table name. Jadi kalau di sini Laravel ini kalau kita punya table post, maka si Laravel akan menganggap kita punya satu buah table yang namanya post. Nah, nih controllernya created successfully. Kok lama sekali. Nah, ini dianggap bakal kita punya satu table yang ini ya. Kalau gini ada punya table namanya post. Ya, ada S-nya, perhatikan. ID table-nya, bentar ya, Bang. ID. Kalau kita mau primary key-nya bakal auto increment dan primary key-nya kalau auto increment otomatis ini kan integer ya. Nah, sementara kita itu kalau desain database belum mesti bakal menggunakan konfigurasi yang kayak begini. Nah, kalau kayak gini nih si Laravel itu menganggap di tabel yang tadi di database yang tadi kita buat, kita bakal punya table namanya post ES tuh sesuai dengan modelnya. Ada ID-nya, ada itu increment-nya dan primary key-nya integer. Nah, sementara kita kan nggak selamanya menggunakan itu. Nah, itu bisa dimodif. Nanti bisa dicek lebih lanjut di dokumentasinya Laravel. Tapi biasanya gini, eh nih tabel ini untuk mengganti nama tabelnya. Jadi kalau kita punya post misalnya mau diganti dengan table my post gitu misalnya, nah ini harus dikasih nama kayak ini. Terus primary key-nya, ingat tulisannya juga gini ya persis. Primary key-nya misalkan custom post ID misalnya kayak ini. So jangan post di sini misalkan news misalnya gitu ya. Terus ada lagi key type. Key type-nya ini tipe data dari key-nya. Nah, kadang kita itu nggak pakai ID, kita pakai string. Misalkan ya MD5-an atau yang auto-generated ID itu. Nah, ini pakai string. Terus incrementing-nya kita bisa buat jadi false. Ntar ya, Bang. Tapi false-nya nggak string, tapi begini. Oke, siap. Gue ya. Nah, ini sekilas tentang post. Nah, nanti, sorry, bukan post, tentang Eloquent model. Nanti setelah ini kita bisa gunakan ini di sini. Misalkan nanti kita bikin index gini ya. Kemudian code-nya di sini. Nah, di sini kita bisa panggil si post ini dengan, nah ini di auto-complete-kan dulu, biar nanti ketambahan si model post-nya di sini, yang bawah sini ya. Kemudian post ini bisa dipanggil dan kita panggil berbagai macam metode. Nah, ini mempermudah kita untuk apa namanya
menggunakan dalam proses-proses yang sederhana kayak CRUD, where, paginate, itu macam-macam bisa. Itu sudah disiapkan sama Laravel. Ini postware ada, sebentar, sebentar. Eh, where nggak ada ternyata ya. Paginate kalau nggak salah. Hah, nggak ada juga. Ini autocomplete-nya nggak lengkap. Biasanya ada kok. Saya nggak mesti ngoding. Saya biasanya pakai PHP Storm ya. Terus karena kamu biasanya pakai Visual Studio Code, jadi saya ngikutin. Jadi nggak begitu lengkap. Oke, nah itulah sekilas tentang gimana kita menggunakan model, membuatnya, mengcustomnya. Ini yang proses custom yang paling sering saya lakukan adalah ini ya. Ini karena saya nggak begitu suka pakai apa plural gitu. Nah, sukanya dan database-nya desainnya kadang bahasa Indonesia ya. Terus kalau bahasa Indonesia itu dikelaskan tuh agak aneh. Nah, ini saya pakai cara dulu. Oke, tapi kalau ada pertanyaan monggo ditanya di comment section atau di kapan-kapan kita ketemu boleh tanya. Oke, monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.